Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama saya Yon Ristolwala di Tentang Desa Channel, berbagi praktik di desa. Kali ini saya masih menepati janji saya mengulas tentang penyusunan dokumen RKPDes melalui musyawarah desa. Pada bagian ini kita akan berbicara tentang posisi tim verifikasi kegiatan dalam penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Mari simak selengkapnya. Landasan hukumnya ada dalam Permendagri 114 tahun 2014 pasal 32. Antara lain, tugas musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintahan desa salah satunya adalah membentuk tim verifikasi kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Lalu pada pasal berikutnya menyatakan tim verifikasi dimaksud dapat berasal dari warga masyarakat desa dan atau satuan kerja perangkat daerah atau SKPD kabupaten kota. Redaksi lengkapnya ada di layar monitor. Dan seterusnya. Lalu kita lihat pada lampiran Permendagri 114 tahun 2014 format Excel halaman 25 itu memuat salah satu form pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAP. Itu adalah form standar yang akan digunakan oleh tim verifikasi kegiatan dalam memverifikasi administrasi usulan kegiatan agar bisa digunakan agar bisa layak untuk dibahas dalam forum Musrembangdes di paling cepat bulan September. Dalam hal ini, musyawarah desa penyusunan RKPDes terjadi di bulan Juni, sedangkan Musrembangdes terjadi paling cepat di bulan September. Faktanya, kita harus jujur bahwa tidak semua desa melewati tahapan ini. Terkadang tim verifikasi lolos atau bahkan tidak dibahas dalam agenda pembahasan musyawarah desa. Hal ini akan memperlemah aspek dukungan masyarakat dan pada akhirnya akan menuai banyak persoalan terkait desain dan RAP pada saat pelaksanaan APBDes nantinya. Fakta bukan mitos, karena saya sendiri mengalaminya. Lalu bagaimana posisi tim verifikasi kegiatan dalam penyusunan RKPDes? Kita akan berbicara tentang posisi tim verifikasi kegiatan dalam penyusunan dokumen RKPDes. Saya akan memulai dengan pelaksanaan musyawarah desa. Pada saat musyawarah desa,
Salah satu agendanya adalah melakukan pencermatan dokumen RPJM dan kemudian menghasilkan usulan-usulan yang sudah sudah dicermati dan kemudian dituangkan di format Excel halaman 15. Nanti sebentar akan kita tampilkan. Nah, setelah itu pemerintah desa membentuk tim penyusun RKPDes. Tim ini kemudian melakukan rapat-rapat, melakukan kerja-kerja penyelarasan arah kebijakan kabupaten kota dan juga mengambil program sektoral yang masuk ke desa. Tim kemudian mengambil pagu indikatif, lalu kemudian dituangkan di form Excel halaman 19 dan juga mengambil program sektoral yang masuk ke desa dan dituangkan di dalam form Excel halaman 20. Tim kemudian melakukan rapat lalu menyusun matriks halaman 15 tadi ke dalam form RKPDes sesuai dengan form Excel halaman 21. Dan juga tim menyiapkan kelengkapan lainnya, lampiran-lampiran lainnya sesuai dengan karakteristik kegiatan atau usulan kegiatan. Di sini saya tampilkan halaman 22 file Word. Itu berkaitan dengan penulisan proposal usulan, termasuk juga dengan penerimaan manfaat dan sebagainya. Dan juga saya tampilkan di sini juga file Word halaman 41, itu berkaitan dengan pernyataan hibah lahan kalau memang ada kegiatan yang berkaitan dengan hibah lahan. Jadi disesuaikan dengan karakteristik kegiatan. Posisi tim verifikasi yang dibentuk pada saat musyawarah desa adalah memverifikasi hasil kerja dari tim penyusun RKPDes. Jadi setelah format-format ini diisi oleh tim penyusun RKPDes lengkap sesuai dengan karakteristik kegiatan, sebelum tim RKPDes menyusun rancangan RKPDes untuk dibahas di musrembang, tim verifikasi terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kegiatan dengan standar yang ditetapkan. Kalau di lampiran Permendagri itu file Excel halaman 25. Nanti sebentar saya akan tampilkan. Tim ini melakukan kerja-kerja verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atau verifikasi lapangan. Setelah proses verifikasi selesai, menghasilkan kegiatan-kegiatan yang layak untuk kemudian didorong untuk dibuat dalam dokumen RKPDes untuk dibahas di musrembang. Nah, setelah itu setelah proses verifikasi oleh tim verifikasi selesai, tim 7 segera menyusun rancangan RKPDes lengkap dengan desain dan draft dan dikonsultasikan dengan kepala desa agar tidak bias dalam hal ini visi misi, arah dan kebijakan di tahun N+1 atau tahun penyusunan RKPDes. Setelah rancangan RKPDes selesai, maka pemerintah desa menyelenggarakan musrembang des penyusunan RKPDes. Berikut saya tampilkan lampiran-lampiran dari Permendagri 114 tahun 2014. Yang pertama ini adalah lampiran halaman 15. Ini hasil pencermatan pada saat musyawarah desa dituangkan di dalam format ini, halaman 15 ya. Lalu ada bidang, jenis kegiatan, lanjut halaman 19. Ya, ini pengambilan pagu indikatif kemudian dituangkan dalam format ini. Jadi di sini kita lihat bersama ada untuk dana dari dana desa sebesar berapa, itu dituangkan di sini. Alokasi dana desa sebesar berapa dituangkan di sini. Lalu ya, tim
penyusun RKP, kemudian menyusun pagu indikatif tadi dibagi ke dalam 4 bidang. Sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau ini program sektoral yang masuk ke desa, halaman 20. Jadi hasil program-program hasil musrembang di awal Januari yang masuk ke desa dituangkan di dalam format ini. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten kota yang masuk desa. Ya. Nah, ini matriks rancangan RKP desa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pencermatan tadi kemudian dituangkan di format terakhir ini. Ini format matriks RKP Des yang nantinya akan disusun dokumennya dan dibahas di musrembang. Halaman 21. Ya, terus ini salah satu contoh standar pemeriksaan dokumen proposal teknis. Ini standar pemeriksaan yang akan digunakan oleh tim verifikasi. Ini standar untuk kegiatan infrastruktur. Jadi misalnya ada kegiatan infrastruktur, di struktur RAP harus lengkap dimulai dari sketsa lokasi, memenuhi syarat atau tidak, dan seterusnya. Gambar desain, perhitungan volume, survei harga, bahan dan alat, dan seterusnya. Begitu pula dengan kegiatan pemberdayaan, tim juga bisa menerapkan standar sesuai dengan karakteristik kegiatan. Itu praktek yang selama ini kita jalankan. Selanjutnya saya akan tampilkan format untuk proposal usulan di file Word halaman 22. Ya, seperti ini. Jadi ini penting, proposal teknis kegiatan. Jadi sini ada, ya, kalau dibuat dengan uraian seperti ini lebih bagus. Ini masing-masing kegiatan. Ini yang paling penting itu adalah di proposal teknis ini, di dalam tabel, dalam format ini. Selanjutnya saya tampilkan juga contoh pernyataan hibah lahan untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan lahan. Maka harus dibuktikan dengan ini, dokumen hibah lahan. Sehingga kita mencegah jangan sampai pada saat proses penetapan APBDes mau eksekusi kegiatan lahannya bermasalah. Nah, hal ini tidak diharapkan, tidak boleh terjadi. Jadi dengan proses verifikasi ini, kegiatan-kegiatan yang nanti akan dibahas di musrembang itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dijalankan. Karena prinsipnya ketika masuk di dalam APBDes tidak ada cerita kegiatan ini tidak bisa jalan karena lahan bermasalah, itu tidak ada. Halo sobat desa sekalian, yang kami tekankan di sini atau poin pentingnya adalah posisi tim verifikasi kegiatan itu menguatkan dokumen perencanaan desa dari sisi aspek dukungan. Sehingga apa? Ketika proses musrembang selesai, pembahasan terkait dengan desain, RAP dan sebagainya itu final di musrembang. Musrembang selesai, postur APBDes kemudian disusun, lalu kemudian pada fase selanjutnya kita akan melakukan tahapan pelaksanaan APBDes. Nah, pada saat pelaksanaan APBDes diharapkan tidak akan ada lagi masyarakat kemudian bertanya tentang desain dan RAP atau mempersoalkan item-item yang ada di dalam postur APBDes. Karena sesungguhnya proses perencanaan ini
telah melewati tahapan tim verifikasi sebagai wakil musyawarah desa, ikut terlibat dalam proses penyusunan desain dan draft, dan kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan forum musrembang. Sekali lagi, aspek dukungan masyarakat merupakan salah satu pilar penentu suksesnya dan kuatnya perencanaan pembangunan di desa. Sekian dulu sobat desa sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk bisa dapatkan video-video rekaman saya selanjutnya. Terima kasih.